Shalom, perkenalkan nama saya Eka Andika Saputra, saya Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini kami akan mengerjakan tugas kelompok kami yaitu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia? Nah, dasar pendidikan nasional Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal ini menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini menegaskan komitmen pendidikan untuk menciptakan generasi berkualitas dengan karakter yang lebih baik. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional berfokus pada pengembangan holistik peserta didik. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu berapa usia wajib belajar di Indonesia? Nah, usia wajib belajar di Indonesia diatur dalam pasal 28 ayat 1 berbunyi pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian, pendidikan dasar dimulai bagi anak berusia 6 tahun mencakup periode wajib belajar dari usia 16 tahun hingga 15 tahun. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan perbedaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagaimana diatur dalam pasal 3. Jenjang pendidikan mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 berbunyi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan khusus, dan pendidikan kejuruan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 berbunyi pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan keadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu bolehkah seorang anak menempuh pendidikannya di luar sekolah? Dan jelaskan. Dalam pasal 29 menyatakan ayat 1 berbunyi pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Ayat yang ketiga, pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Ini menunjukkan bahwa anak diperbolehkan menempuh pendidikan di luar sekolah termasuk melalui pendidikan non-formal yang diakui seperti kursus atau pendidikan kedinasan. Sekian dan terima kasih.
yang berhak mendapatkan pendidikan khusus yaitu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pada Pasal 32 ayat 1 yaitu bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan sosial dan juga memiliki kompetensi kecerdasan dan bakat istimewa. Caranya agar pendidikan non-formal dan informal dapat diakui seperti pendidikan formal, yaitu pada pasal 26 ayat 1. Pendidikan non-formal diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan, sedangkan pendidikan informal diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sistem Kependidikan tahun 2003. Apa saja standar nasional pendidikan? Terdiri dari isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang tercantum pada Undang-Undang Kependidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1. Apa yang menjadi tugas tenaga pendidikan? Itu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, tugas tenaga pendidikan yaitu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, pengembangan, dan pelayanan teknis. Apa yang menjadi tugas pendidik? Tugas pendidik itu merancangkan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan latihan yaitu pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Apa saja yang berhak mendapatkan pendidikan khusus yaitu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pada Pasal 32 ayat 1 yaitu bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan sosial dan juga memiliki kompetensi kecerdasan dan bakat istimewa. Caranya agar pendidikan non-formal dan informal dapat diakui seperti pendidikan formal, yaitu pada pasal 26 ayat 1. Pendidikan non-formal diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan, sedangkan pendidikan informal diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sistem Kependidikan tahun 2003. Apa saja standar nasional pendidikan? Terdiri dari isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang tercantum pada Undang-Undang Kependidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1. Apa yang menjadi tugas tenaga pendidikan? Itu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, tugas tenaga pendidikan yaitu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, pengembangan, dan pelayanan teknis. Apa yang menjadi tugas pendidik? Tugas pendidik itu merancangkan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan latihan yaitu pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Shalom, perkenalkan, nama saya Rizky Rizkyo. Di sini saya akan membawakan pertanyaan dan jawaban tentang Pancasila. Siapa yang bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan yang pertama, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat. Dan yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pertanyaan yang kedua, apa peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan? Dalam pasal 56 ayat 3, komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan peningkatan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga
sarana dan prasarana. Baiklah, untuk yang ketiga, bisakah warga negara asing bersekolah di sekolah formal Indonesia? Dalam pasal 65 ayat 1, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat, apa saja peran masyarakat dalam pendidikan? Dalam pasal 54 ayat 1, peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, apa yang membedakan evaluasi dan akreditasi pendidikan? Untuk evaluasi, dalam pasal 57 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitasi penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan untuk akreditasi, pasal 60 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program oleh dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Baiklah, itu saja. Terima kasih.